Kerjanya itu rebahan ya kan? Beneran nggak sih? Bedanya nyebutnya bukan berapa tahun, beda berapa dekade. Ngeri banget. Gua mental gue broke, gue butuh healing gitu ya kan. Gue mau jalan-jalan ke Danau Toba misalnya gitu. Atau gue mau ke kafe yang cozy, atau gue mau ke kafe hotel yang mahal untuk healing gitu kan. Ya itu tadi generasi strawberry ya, lembek banget mentalnya. Hai Besti, kembali lagi di program Curhat Bersama New Life, yang mana kali ini, kenapa sih aku bilang Besti? Karena di Curhat program kali ini kita akan ngomongin nih tentang generasi Z, Gen Z, atau kita biasa sebut Gen Strawberry. Terus apa ya, kaum rebahan ya kan, dikit-dikit rebahan, dikit-dikit scrolling ya kan. Dan salah satu yang kadang-kadang nih sebutan untuk Gen Z adalah generasi pemalas. Kenapa sih disebut generasi pemalas? Karena Gen Z jadi kerjanya tidur gitu, kerjanya itu rebahan ya kan. Beneran nggak sih? Nah, itu yang mau kita bahas di Curhat kali Bersama ini. dengan New Life. New Life. Ada aku Ata dan juga narasumber kita kali ini yang nggak kalah cantiknya malam ini ya. Kelihatan ya, udah make-upnya udah wow banget. Mau pergi kemana sih Kak Dita? Enggak, soalnya ini kan kita ngebahas Gen Z kan, biar agak-agak menyerupai gitu loh. Oke. Nah, kali ini Kak Dita, Gen Z ini kan terkenal dengan apa ya? Katanya Gen Strawberry, ya kan, lembek gitu. Strawberry ya. Cantik, warna merah dari luar, tapi kalau di ketengkan itu lembek gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya ada stres dikit, ya kan, dipres dikit, dikit-dikit healing. Gitu ya, kayaknya mental gue kayaknya lagi breakdown sekarang, gue butuh healing gitu ya kan. Dan juga itu tadi yang barusan aku sebutin Kak Dita, generasi Gen Z ini itu generasi yang kerjaannya rebahan dulu. Terus katanya nih, konon kabarnya kurang punya motivasi. Iya. Jadi pengennya kalau bisa milih nyantai aja deh, Nyantai gitu. aja. Kalau bisa pengennya yaitu balance gitu ya, antara kehidupan kerja sama kehidupan pribadi gitu ya kan. Nggak ada tuh yang namanya tuh kerja overtime tuh nggak ada. Ya kan, pasti dikit-dikit hidup gue tuh harus ini dong, harus work life balance-nya harus ini dong gitu ya. Biasa ya, kalau Gen Z kan udah zamannya yang sekarang yang kayak gituan ya. Tapi fair nggak sih Kak Dita kalau misalnya Gen Z itu disebut generasi pemalas, generasi rebahan, generasi yang pengen tiduran gitu ya, generasi strawberry yang lembek-lembek gitu, enggak yang cuman ranjau ya, rancak dari Jawa gitu ya. Kelihatan cakep dari jauh doang, tapi begitu disentuh dikit langsung sensi gitu ya. Betul. Nah, kira-kira fair nggak ya disebut seperti itu? Fair nggak sih Kak Dita? Karena ya kalau menurut aku sih fair-fair aja, bukan karena aku juga dari generasi yang berbeda ya. Tapi kalau menurut aku fair-fair aja, memang kenyataannya kayak gitu sih. Tapi kalau menurut Kak Dita gimana? Sebenarnya kita sih punya pilihan ya untuk memandang segala sesuatunya itu dari dua aspek atau dua sudut pandang yang berbeda. Ada sudut pandang yang positif tentu saja, dan ada sudut pandang yang negatif. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya gegara kita nih belakangan ini kan udah terbiasa dengan bullying ya. Nah, kadang-kadang lebih suka ngungkapin atau menonjolkan ciri-ciri yang negatif daripada ciri-ciri yang positif. Padahal sebenarnya dalam memandang segala sesuatunya mestinya balance dong gitu ya. Maksudnya jangan cuma Kak Dita belain Gen Z nih. Sebenarnya sih kalau saya sangat percaya gini loh, bahwa setiap generasi itu sebenarnya pasti ada strength dan weakness-nya gitu ya. Jadi demikian juga halnya dengan si Gen Z ini gitu ya. Gen Z ini adalah generasi yang memang terkenal deket banget sama teknologi gitu ya. Itu bisa diakuin sih. Jadi mereka itu adapt ke perubahan yang terkait dengan teknologi, kayak penerapan artificial intelligence itu mereka cepet banget gitu ya. Kalau generasi babe
babe gue. Soalnya nggak mau bilang generasi gue ya kan. Nanti takut ketahuan umur gue berapa gitu ya. Jadi pakai alasan generasinya babe gue. Gitu. Itu kan kalau yang namanya megang-megang teknologi itu kan ntar dulu gimana sih nih gitu ya. Pakai cara gaptek dulu, mau apa namanya memproses satu data aja atau melakukan hal yang sederhana aja lebih banyak rempongnya daripada jangan kan itu mak gue aja WA sampai sekarang itu nggak bisa aduh. Nah itu dia. Cuma bisa terima telepon doang. Emak gue dan bapak gue ya, bukan gue ya. Dan juga bukan gue ya. Catat generasi mak babe gue. Biar nggak ketahuan kalau kita udah tuir amat ya. Gak apa-apa, tua tuh tandanya matang Kak Dita. Jangan menolak tua. Benar ya. Kita dewasa dan sudah mature sebenarnya. Yes, itu dia. Ya, jadi generasi Z itu adalah generasi yang perlu dikagumi sih dari sudut pandang kedekatan mereka dengan teknologi dan kecepatan mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi. Karena perubahan teknologi kan cepet banget ya belakangan ini ya. Jadi mereka tuh adalah orang-orang yang terbiasa gitu dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Sebenarnya kan kalau dulu kita mengenal pendidikan yang menekankan basisnya itu kreativitas gitu ya. Nah, generasi Z ini sebenarnya punya pendekatan yang kreatif, jadinya mereka itu tidak textbook gitu ya. Jadi kalau zaman dulu textbook ya lebih kepada satu arah belajar itu dikasih teorinya ya udah, kamu suka nggak suka, kamu setuju nggak setuju, harus terima, plek lah ikutin itu gitu ya, sesuai dengan textbook gitu ya. Dan kayak nggak ada kesempatan atau tidak ada ruang untuk yang namanya kreativitas. Nah, sementara si generasi Z ini gitu ya sebenarnya punya kreativitas yang sangat tinggi gitu ya, dan mereka itu cenderung berpikir out of the box gitu ya. Mereka mau memecahkan ini ya stigma-stigma yang memang selama ini sudah paten gitu ya, atau hal-hal yang mungkin selama ini dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang sudah pakem gitu ya. Mereka itu berani bikin dobrakan-dobrakan sesuatu yang baru, sesuatu yang memang kreativitas, dan mereka berani gitu untuk melakukan terobosan-terobosan yang dulu mungkin di zamannya sekali lagi babe gue. Terus mungkin karena juga mereka cepat mendapatkan informasi kali ya. Benar. Dan mereka juga ini kan karena mereka sudah terbiasa berubah seiring dengan teknologi itu, dan perubahan itu sifatnya cepat dan masif gitu ya, sehingga mereka pun nggak takut dengan melakukan yang namanya perubahan itu gitu ya. Sementara mungkin ada orang-orang dari generasi terdahulu yang mau untuk melakukan sebuah perubahan itu harus menimbang-nimbang dulu, harus pikir panjang dulu, dan akhirnya mereka mikir-mikir, waktunya udah terus berjalan, ujung-ujungnya udah nggak valid lagi itu perubahan, udah ketinggalan zaman gitu sekarang, ya. Jadi akhirnya cuman bisa menyesali keadaan, cuma bisa meratapi masa lalu gitu ya. Tapi kalau generasi Z ini mereka berani dobrak lebih gitu ya. Mereka benar banget. Kita lihat juga bahwa generasi Z ini banyak juga generasi-generasi yang berbakat gitu ya. Jadi kita tahu kayak Gintan Jalirao ya. Dia ini seorang ilmuwan muda berbakat, lahirnya tahun 2005 ya, masih muda banget, muda bingit gitu ya. Beda berapa? Oh, jangan dikasih tahu, ntar ketahuan deh usia gua. Bedanya nyebutnya bukan berapa tahun, beda berapa dekade. Ngeri banget sih Kak Dita. Jangan dibongkar. Udah jangan kenceng-kenceng ya kalau ngomong soal kayak gitu ya deh. Ini rahasia antara kita aja dan pemirsa sahabat curhat bersama dengan New Life yang setia nonton ini jadi kebongkar juga dong. Iya, dia tuh lahir tahun 2005. Dia tuh dikenal menciptakan berbagai solusi yang inovatif untuk masalah sosial dan masalah lingkungan ya. Jadi dia mengembangkan perangkat pendeteksi kontaminasi air, dan dia bisa memenangkan Times Kid of the Year pada tahun 2020. Jadi luar biasa ya, prestasinya menakjubkan gitu ya. Dan ada juga yang namanya Malala Yousafzai ya. Jadi dia lahirnya tahun 97. Dia ini seorang aktivis pendidikan Pakistan, anak dan juga perempuan gitu ya, dan akhirnya dia menjadi penerima
Nobel perdamaian termuda waktu itu di tahun 2014 gitu ya. Dan banyak sekali kita dengar hari-hari ini bagaimana generasi-generasi Z ini ternyata banyak meraih kesuksesan di usia mereka yang sangat muda, mencapai posisi-posisi puncak di usia muda. Mereka punya juga entrepreneur ya, jadi mereka menjadi sociopreneur, entrepreneur yang sangat muda dan sangat berhasil gitu ya, bluepreneur gitu ya. Itu kebanyakan didorong oleh generasi Z. Jadi maksudnya kalau mau lihat segala sesuatunya, sekali lagi baiklah kita melihat segala sesuatunya itu dari kacamata yang seimbang gitu ya, yang balance. Jangan cuman dilihat dari sudut negatifnya aja, doang, tetapi juga lihatlah dari sudut-sudut positif lainnya yang banyak juga dimiliki. Sama seperti manusia lah ya pada umumnya ya. Sebenarnya semua orang kan gitu juga ya, punya kelebihan pasti punya kekurangan. Ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Nah, tergantung nih dari sudut pandang mana kita mau melihat, dan kalau kita salah memilih sudut pandang kita melihat, jatuhnya kita bakalan jadi julid. Terus kita bakalan ngelihat no life, no hope gitu ya. No money, no dong. Kita bakalan pasang tembok yang tinggi-tinggi mungkin untuk mereka gitu ya. Tetapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang sebaliknya gitu ya, mungkin kita bisa melihat bahwa kelebihan yang dimiliki oleh generasi Z ini seringkali merupakan kekurangan yang tidak kekurangan atau hal yang dibutuhkan sebenarnya yang tidak dimiliki oleh generasi terdahulu sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, bisa dibangun satu kolaborasi yang luar biasa, sehingga akhirnya bisa jalan sama-sama nih untuk mencapai tujuan gitu. Nah, kecenderungan dari generasi Z memang karena mereka terbiasa dengan perubahan yang cepat, mereka pengen keputusan yang cepat, cenderungnya kurang matang dalam mengambil pertimbangan dan kurang perencanaannya dan juga kurang melihat keseluruhan aspek ya. Jadi lebih kepada secara instan didorong oleh insting mungkin gitu ya. Nah, hal ini bisa dilengkapi dari generasi sebelumnya yang sudah terbiasa dengan proses, sudah terbiasa dengan prosedur, sudah terbiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan gitu ya, sehingga satu sisi keputusan itu diambil berdasarkan data-data yang tepat, tetapi di sisi yang lain bisa terjadi akselerasi atau percepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga berani melangkah, berani melakukan dobrakan. Seperti itu. Luar biasa sebenarnya kalau bisa kolaborasi ya. Jadi ya itu tadi, kita lihat semua orang sebenarnya pasti ada kelebihannya gitu ya. Jadi jangan biarkan mata kita hanya terfokus pada kekurangannya aja. Jadi akhirnya sayang ya, potensi-potensi yang sebenarnya ada di sekeliling kita itu jadi tidak termanfaatkan dengan maksimal. Harusnya yang kita lebih expose itu adalah kelebihannya, dan kalau memang bisa dijadikan sesuatu yang menjadi kekuatan untuk berkolaborasi dengan yang lain, wah itu pasti hasilnya luar biasa ya Kak Dita ya. Keren, pasti powerful banget. Gitu. Tapi kan memang nggak bisa dipungkiri ya Kak Dita ya, kalau Gen Z ini mungkin beberapa yang dari Kak Dita sebutkan itu ada beberapa orang yang kan mungkin berprestasi ya Gen Z. Nah tapi kan mungkin mostly kebanyakan Gen Z ini kan memang terkenal dengan generasi mager, rebahan, ya kan? Generasi yang dikit-dikit healing, generasi yang dikit-dikit yang mengupayakan atau memprioritaskan validasi dari orang lain gitu, contohnya. Dan kebanyakan ya, kita ngeliat realitanya itu kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau menurut Kak Dita nih ya, yang mungkin sudah banyak berinteraksi dengan Gen Z, punya anak juga Gen Z ya. Waduh, oops, nanti diedit ya, editor ya. Ketahuan dong berarti awet mudanya. Ketahuan berarti awet mudanya berarti. Nah, tapi kalau menurut Kak Dita, apa sih sebenarnya langkah kita nih ya sebagai generasi sebelumnya, atau sebagai orang tua, atau sebagai mentor yang memiliki Gen Z di sekitarnya yang terkenal dengan stereotip itu Kak Dita? Generasi yang rebahan, malas kayaknya nggak usah lah ya disebut ya. Terus strawberry, dikit-dikit healing. Nah, kalau menurut Kak Dita, apa sih langkah atau antisipasi yang kita lakukan terhadap Gen Z yang kayak gitu ya, dengan stereotip seperti itu? Iya, kalau saya sendiri sih gini ya, dari
dulu itu saya suka banget yang namanya mengeluh ya tentang keadaan. Kemudian ketika ngelihat anak-anak berjalan tidak sesuai dengan harapan gitu ya, jatuhnya tuh jadi kayak ngomel gitu dan meminta mereka untuk bekerja sesuai dengan cara saya, yang saya pikir benar gitu ya. Saya meminta mereka tanpa saya sadari atau menuntut mereka untuk menjalani kehidupan ini seperti saya gitu, atau memiliki pola pikir seperti saya. Namun ternyata setelah saya sadari gitu ya, setelah belajar kebenaran firman juga gitu, bahwa sebenarnya hidup mati kita itu kan dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya dia akan memakan buahnya gitu ya. Jadi kalau kita sekali lagi percaya dengan stereotip itu gitu ya, bahwa generasi Z itu adalah yang suka rebahan, males dan lain-lain itu, maka tanpa kita sadari, ketika kita sepakat dengan itu, tanpa kita sadari kita jadi sering memperkatakan hal itu gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita menyadari bahwa kuasa firman itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan apa perkataan orang tentang generasi tersebut gitu ya. Jadi sekalipun mungkin orang boleh mengeluarkan stereotip gitu ya, atau orang boleh mengeluarkan statement apapun tentang generasi tertentu gitu ya, tapi kalau saya lebih mau percaya dengan apa kata Tuhan daripada apa kata manusia tentang anak saya. Sekalipun seluruh dunia ini berkata bahwa anak saya itu adalah generasi Z yang notabene punya ciri-ciri negatif yang A sampai Z gitu ya, saya lebih suka atau saya lebih mengajak diri saya untuk lebih asik memperkatakan identitas anak saya di mata Tuhan dibandingkan percaya dengan identitas yang orang katakan tentang anak saya. Jadi saya mulai belajar untuk memperkatakan bahwa anak saya itu adalah anak yang berhikmat, anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak yang rajin, anak yang suka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan gitu ya, anak yang baik gitu. Jadi dari sana mengubah juga cara saya memandang dia. Jadi dengan demikian sebenarnya tanpa disadari, orang tua itu penting banget memberikan dukungan kepada anaknya gitu ya. Karena kenapa sih generasi Z itu lebih cenderung atau lebih suka mencari validasi dari luar gitu ya. Sebenarnya hal ini tidak lagi diperlukan apabila anak-anak sudah mendapatkan cukup validasi di rumah gitu ya. Nah, seringkali di rumah itu yang terjadi adalah orang tua menyalah-nyalahkan, orang tua membanding-bandingkan dengan orang lain. Bisa sih, dikit-dikit nggak bisa, nggak bisa disuruh gini, nggak bisa gitu kali ya. Terus tidur terus, males terus gitu. Tiduran melulu itu di kamar 6 jam ngapain sih? Iya, cuma scroll-scroll aja gitu ya. Nah, sebenarnya perkataan-perkataan yang seperti itu bukanlah perkataan yang membangun gitu ya. Dan seringkali itu tidak memberkati mereka gitu, tetapi justru sebaliknya membuat mereka seringkali jadinya malah jadi antipati sama kita. Mereka juga jadi ngelihat kita sebagai musuh daripada sebagai teman gitu ya. Dan mereka jadinya defensif juga gitu ya. Kenapa enggak kita bangkitkan mereka dengan memberikan kata-kata yang memang sesuai dengan kebenaran firman, bahwa hidup mereka berharga, hidup mereka mulia, hidup mereka indah di tangan Tuhan. It's okay kalau mereka butuh waktu untuk istirahat gitu ya. Mereka juga kan manusia biasa gitu ya. Jadi kalau mereka ada kalanya capek, ya kasih waktu untuk mereka istirahat gitu ya. Nah, ada saatnya juga nanti kita arahkan mereka untuk kembali berkarya kan, seperti itu ya. Jadi ketika mereka memang butuh istirahat, ya jangan dijudge gitu loh. Kadang-kadang kita nggak ngerti nih, malam-malam mungkin mereka ngerjain kerjaannya mereka. Nah, karena mereka ini kan generasi Z ini kan penuh dengan kreativitas ya. Karena mereka penuh dengan kreativitas, kadang-kadang orang yang kreatif itu waktunya tidak terstruktur. Jadi seperti saya orang kreatif tidak terstruktur emang. Dengan kata lain, mau ngaku kalau masih generasi Z ya. Itu namanya fitnah sih kalau itu. Nah, si generasi Z ini kadang-kadang mereka baru pinter atau baru dapat pangsit itu tengah malam gitu ya. Jadi mereka kayak burung hantu sih, kayak Dita, betul. Kerja di waktu-waktu yang aneh gitu ya. Nah, di waktu orang-orang
pulang kerja kadang-kadang merekanya justru tidur gitu ya. Tapi bukan berarti mereka malas gitu ya. Jadi yuk Jadi kembangkan. istirahatnya pas waktu orang Bisa beraktivitas. jadi. Nah, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua jangan dikit-dikit seujon gitu ya, dikit-dikit main nuduh aja, dikit-dikit main ngomel aja gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga harus belajar ngerem-ngerem dikit lah gitu ya. Emang sih mulut-mulut gue gitu ya, tapi ingat bahwa perkataan kita itu mengandung kuasa gitu dan ingat bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita pengen merasakan buah yang manis, kita pengen metik buah yang luar biasa, buah yang enak gitu ya kemudian hari, ayo keluarkan perkataan-perkataan yang enak, perkataan-perkataan yang membangun gitu ya, sehingga anak-anak juga bisa menemukan potensi mereka dengan baik tanpa harus dijudge gitu ya. Mereka juga bisa memaksimalkan kreativitas di dalam kehidupan mereka dan mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri tanpa harus dibayang-bayangi oleh bayang-bayang semua orang tuanya gitu ya. Karena banyak orang tua yang punya mimpinya nggak kesampaian, dituntut ke anaknya gitu ya. Nah itu kasihan banget sih. Padahal sebenarnya mungkin mimpi itu udah nggak relevan lagi mungkin pada saat ini ya. Jadi biarkan mereka hidup dengan mimpinya mereka, dengan visinya mereka, dengan apa yang Tuhan mau sebenarnya di dalam kehidupan mereka untuk mereka lakukan. Kemudian penting juga untuk ada komunikasi yang terbuka ya, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jujur sama anak-anak gitu ya. Ajak mereka juga untuk menemukan arti tujuan hidup, ajar mereka juga untuk memiliki perencanaan. Gimana nih rencana kamu 5-10 tahun ke depan? Gimana sih cara kamu melihat dirimu sendiri? Apa yang kamu katakan tentang dirimu? Menurutmu kamu seperti apa hari ini? Apa yang kamu rasakan? Itu penting gitu ya, kita check and balance gitu. Apakah mereka bersyukur dengan kehidupan ini? Apakah mereka melihat diri mereka dengan benar? Nah ini pentingnya. Itu yang paling penting. Iya, pentingnya orang tua juga ada di sana untuk mendampingi gitu ya, sehingga mereka bisa melihat dengan benar terhadap diri mereka sendiri gitu. Tapi dengan adanya Gen Z yang katanya melek teknologi, ya di samping juga mereka tadi katanya adalah generasi strawberry, generasi rebahan, tapi nggak bisa dipungkirin mereka adalah generasi yang memang betul-betul apa ya, apa-apa tuh tahu gitu ya. Iya, dan keren banget lah ya dengan teknologi sebenarnya itu. Kadang amazing dan unbelievable gitu ya, ininya mereka, kemampuannya mereka gitu. Mereka memproses sesuatu itu apalagi yang berbau dengan teknologi itu kayak cepet banget ya. Kadang-kadang aku juga ketahuan deh jadinya kerasa ketinggalan ya. Nih orang misalnya ya, kayak aku sendiri ya, Kak Dita tuh punya TikTok tuh baru sebulanan ya kan. Yang lain mungkin udah Gen Z di bawah ya, ketahuan deh generasi mana. Mereka tuh udah melek banget dengan yang namanya pakai yang ini loh ke atas, jangan panggil tante ya. Pakai yang ini loh ke atas, aplikasi ini loh ke atas gitu. Mereka cukup cukup begitu cepat gitu, melek banget sama teknologi. Tapi yang aku lihat nih Kak Dita, mereka itu jadi orang yang misalnya nih spending time banget di kamar ya kan. Jadi efeknya adalah ini yang kulihat ya Kak Dita yang di sekitar ya, mereka jadi kurang yang namanya kehidupan sosial gitu ya kan, karena mereka punya teman aja namanya, aku punya teman, siapa namanya, Veronica. Di mana? Jerman, ternyata teman online gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu Kak Dita. Tapi kalau menurut Kak Dita sendiri ini, apa yang bisa kita lihat dari tren kayak gini gitu untuk Gen Z yang dimana mereka melek teknologi, mereka menjadi orang yang lebih kreatif, tapi di sisi lain mereka menjadi orang yang kurang sosial gitu dengan teman-temannya, dengan keluarganya mungkin ya. Nah, kalau menurut Kak Dita gimana? Iya, sekali lagi ya, memang inilah peran kita sebagai orang tua untuk membalanskan hal ini gitu ya. Jadi ya emang perlu sering-sering diajakin sih gitu untuk bisa ngobrol sama kita gitu lah ya, di tengah-tengah kesibukannya dia, keasikannya dia dengan teknologi gitu ya. Jadi ajar mereka juga untuk tidak hanya memanfaatkan teknologi digital, tapi juga untuk be real gitu loh, bahwa orang-orang yang ada di sekeliling mereka itu adalah orang-orang yang memang juga perlu mereka perhatikan dan butuh perhatian dan kasih mereka kan gitu ya. Biasanya kalau Kak Dita secara praktek misalnya gimana?
Biasanya kita panggilin sih, Oh, gitu ya? suka kita gangguin. Oh, Kalau enggak ya kita oke, samperin ke kamarnya, Iya, gitu. Kita iya, samperin iya, ke kamarnya iya, dan iya. kita gangguin dia lah, kita ajakin ngobrol gitu. oke. Dan ada saat-saat tertentu di mana kita kalau misalnya jalan bareng gitu ya, kita sama-sama sepakat, ayo yuk gadget kita ini dulu lah, kita oke. taruh gitu, dan kita Punya ketentuan habisin pas lagi ngumpul bareng ya berarti kita ya. habisin waktu untuk cerita-cerita gitu tentang apa aja gitu. Jadi ya memang dibutuhkan mereka juga belajar dari lingkungan keluarga sendiri ya, karena gimana mungkin kita mau menuntut mereka punya hubungan sosial yang baik dengan orang di luar sana, Iya. kalau di rumah sendiri mereka nggak pernah ngerasain tuh hubungan kan gitu ya. Kalau di rumah juga hubungannya dingin, ya jangan harap mereka bisa hangat dengan orang di luar sana kan. Berarti gitu mulai ya. dari rumah ya. Dari rumah itu ya memang dibiasakan kitanya juga untuk mau berinteraksi dengan mereka, Spending time sama mereka, ya. dan quality time ya, maksudnya Oh, itu waktu-waktu yang yang paling berkualitas. Karena gini, kalau bicara soal teknologi, emang benar generasi Z itu adalah generasi yang melek teknologi atau mereka memaksimalkan pemanfaatan dari teknologi. Namun generasi-generasi sebelumnya jangan salah, nggak dimanfaatin maksimal mungkin teknologinya, tetapi udah terikat juga sama teknologi. Oke. Iya nggak? Soalnya gini, sekarang mana ada sih orang hari gini ya, kita lihat nggak punya gadget. Pasti kan rata-rata punya gadget. Terus banyak orang juga yang Minimal tuh yang HP yang handphone, tonenet gitu. Nah, dan handphonenya paling nggak punya YouTube, bener nggak? Punya sosmed gitu loh. Jadi bahkan Mak orang gue aja, anak gue udah punya Facebook. dan bokap gue aja gitu ya, udah mau 80, handphonenya dibawa-bawa gitu, gadgetnya gitu. dibawa-bawa. Jadi maksudnya Gak bisa ditambah ini juga ya, gadget iya juga kan, ya pada akhirnya. maksudnya gini, jangankan generasi Z gitu loh, generasi yang terdahulu pun hari ini sudah ketergantungan gitu Yes, ya dengan yang namanya si gadget ini gitu ya. Jadi maksudnya jangan cuma nuntut sama si generasi Z aja untuk ayo dong bersosialisasi jangan gitu dong, ya. gue terus dong yang melek Iya. teknologi tuh, yang generasi juga pada Benar pada banget. ketergantungan Iya, juga sama enak aja gadget gitu kan, maksudnya main dia mulu nih yang yang disalahin gitu, yang dipojokin gitu. Gimana dengan yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya juga pada ini kok gitu. Maksudnya hari gini udah pada rata-rata udah pada inilah melekat banget lah ya. Biasa. Katanya bini pertamanya tuh handphone gitu. Waduh. Bini pertamanya tuh si gadget gitu ya daripada bini aslinya. Bini keduanya Baru bini lagi aslinya. tidur tuh atau lagi masak. Nah, jadi maksudnya ya dari kita juga lah gitu ya. Kadang-kadang kita pun kayak lebih nyaman, ngerasa lebih nyaman sih ngelihat gadget daripada ketemu sama orang-orang di sekitar, karena gadget itu nggak bawel. Iya, betul. Gadget itu nggak suka komplain gitu ya. Nggak Gadget ngerecokin gitu ya kan, nggak ngatur. Iya, dan gini, kita bisa pilih gitu ya. Kalau hari ini gue lagi nggak kepengen diomelin, Yes, betul. gue pilih yang ini, Pilih yang gitu ini, ya ya. channelnya. Kalau hari ini Gue lagi melo, pilih yang ini mood gitu ya. gue lagi begini, jadi kita bisa switch Yes, kapan aja yes, gitu. yes, Sementara yes. kalau berhubungan sama orang yang real gitu kan nggak bisa, lu di switch dong ya, di scroll dong, ngomel-ngomelnya di scroll dulu, Di mood nggak bisa. Udah dulu lah ya, kita Mulai harus dari rumah. menciptakan suasana yang nyaman, suasana penerimaan, suasana yang membangun, yang mengencourage gitu ya, sehingga anak-anak juga pada akhirnya mereka secara keinginan sendiri lah ya, bukan karena paksaan, mereka juga mau nggak terlalu melekat dengan si gadgetnya itu atau dengan teknologinya itu gitu. Jadi semakin mereka spending time sama keluarga, jadi mereka juga lebih ngerasa attach sama keluarga. Benar, Ya, jadi benar banget. nggak begitu attach lagi dengan yang namanya gadget. Ya walaupun tetap ada dipakai tiap hari, Benar. tapi mungkin attach-nya bisa lebih ke keluarga Iya, ya, ketika dan- kita memprioritaskan quality time sama mereka.
I see. Luar Dan mereka biasa. bisa memakai itu pada tempatnya lah gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhannya. Yes, seperti yes, itu. yes, yes. Jadi kayak anak saya yang pertama itu dia ini ada saat-saat tertentu di mana dia justru dianya yang ninggalin gadgetnya dia dan dia bilang tuh aku lagi nggak kepengen pegang gadget hari ini dan aku pengen ngobrol gitu loh. Dia kebetulan suka cerita anaknya gitu. Jadi iya dia pengen ayo ngobrol gitu. Kadang kita jalan cuman ngabisin waktu cuman buat cerita gitu, cuman buat ngobrol gitu. Jadi ya dengan membangun kedekatan itu sebenarnya mereka juga bakalan attack juga jadinya sama kita gitu tanpa kita harus marah-marah jangan pegang HP hari ini tanpa ada kayak gitu juga pasti mereka akan lebih ini ya. Iya, mereka yang akan cari kita juga kok gitu. Wah luar biasa ya. Betul makanya begitu hubungan itu penting dan penting juga peran orang tua ya, pola asuhnya juga itu sangat mempengaruhi bagaimana Gen Z ini menghadapi teknologi dan menggunakan teknologi ya, Kak Dita ya. Iya. Nah, kalau kita lihat nih sekarang nih, banyak ya Kak Dita ya, Gen Z, aku nggak tahu nih kalau misalnya generasi gua sekarang kan itu banyak yang kerja jadi seorang profesional gitu ya. Kerja di kantoran tuh kan dianggap keren ya. Gitu ya kan. Pergi gitu ya. Iya, dianggap keren ya kan. Pergi pagi, pulang malam gitu ya kan. Tapi sekarang kalau misalnya Kak Dita lihat nggak sih? Sekarang tuh Gen Z tuh kebanyakan yang kayak apa ya? Gak lebih suka dia sukanya gitu. work from home gitu ya. Atau kerjanya dari kayak kafe gitu ya. Mereka lebih suka kayak punya kebebasan tempat mereka bekerja. Makanya kan kalau misalnya Kak Dita lihat kan semakin kemari ya Gen Z itu banyak yang jadi konten kreator lah, jadi YouTuber lah, terus jadi apalagi gamer ya kan. Yang paling ngeri nih ada juga tuh yang kerja jadi hacker. Karena itu tadi Gen Z ini melek banget dengan teknologi. Nah, kalau menurut Kak Dita sendiri, Gen Z ini lebih tertarik dengan pekerjaan seperti itu, ada pergantian tren seperti itu gimana kalau menurut Kak Dita? Apakah sebenarnya fair nggak sih tadi di awal yang aku sebutin mereka itu kan kaum rebahan ya, tapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang lebih kreatif loh gitu dibandingkan generasi dia sebelumnya. Nah, gimana menurut pendapat Kak Dita? Iya, sebenarnya ya itu ya, memang penting untuk mereka itu diarahkan supaya pada akhirnya potensi-potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri mereka itu tidak disalahgunakan gitu ya. Karena sebenarnya banyak sekali peluang-peluang di luar sana dan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang baru gitu ya, ada horizon yang baru gitu istilahnya untuk mereka bisa explore. Berselancar di sana gitu lah ya, bisa mereka nikmati gitu. Jadi ya memang itu tadi ya, pentingnya dukungan dari orang tua, pentingnya komunitas juga yang sehat, komunitas yang benar, sehingga mereka juga punya prinsip-prinsip hidup yang benar, sehingga segala yang mereka miliki itu mereka bisa pergunakan dengan benar untuk tujuan yang benar gitu. Jadi memang tetap perlu didampingi dan tetap perlu diberikan nilai-nilai yang benar gitu, karena segala sesuatunya itu kan berawal dari motivasi hati ya. Motivasi hati itu biasanya dimulai dari nilai-nilai apa nih yang dianut gitu ya, yang dia percayai, percayai gitu. Kalau dia mikir dia pengen cepet kaya, mau cara yang instan gitu ya, udah segala macam cara dia mau lakukan gitu ya. Nah akhirnya ya gitulah sampai buat banyak sih sebenarnya jadi YouTuber tapi buat konten yang tidak tidak mengedukasi, yang hanya pengen viral gitu ya, supaya ditonton semua orang biar dapat uang banyak ya. Mungkin hal-hal yang negatif ya. Iya. Nah, tapi juga sebenarnya peluang-peluang untuk mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa di sosial media untuk bisa memberikan dampak yang positif kepada generasi mereka juga saat ini terbuka sangat lebar gitu ya. Jadi mereka sebenarnya bisa memanfaatkan hal ini juga untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman dengan cara yang asik gitu ya, untuk menjadi pemenang bagi generasi mereka. Dan untuk mereka bisa melakukan hal ini sebenarnya dibutuhkan fathering, sekali lagi ya, dibutuhkan bimbingan dari orang tua, untuk orang tua itu bisa menjawab kebutuhan mereka, orang tua itu bisa menjadi mentor bagi mereka untuk bisa menunjukkan juga kepada mereka secara aplikatif bagaimana kebenaran firman itu bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana kebenaran firman itu bisa
bisa diterapkan di dalam dunia pekerjaan, bagaimana kebenaran firman itu benar-benar aplikatif di dalam kepemimpinan, bagaimana kebenaran firman itu benar-benar aplikatif di dalam segala aspek kehidupan, sehingga mereka bisa melihat betapa powerfulnya kebenaran firman itu, dan mereka juga bisa memiliki kerinduan untuk membagikannya, karena memang ini benar-benar hal yang sangat luar biasa gitu mereka ya. sudah punya power di situ, Sebenarnya, jadi mereka bisa pakai teknologi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi sayangnya seringkali kan gini, tidak ada proses fathering itu di dalam rumah tangga, ada missing point ya, ada missing link gitu. Komunikasi di dalam rumah tangga menjadi dingin, anak sama ayah mungkin nggak akur gitu ya, atau orang tua hanya mencukupi kebutuhan anak-anak itu secara material saja tanpa diberikan nilai-nilai kebenaran firman yang seharusnya menjadi makanan bagi jiwa mereka gitu ya, dan juga bagi roh mereka gitu ya. Seringkali orang tua itu hanya memperhatikan untuk memberi makan secara jasmani aja. Yang penting anak udah cukup makan 3 kali sehari gitu. Bahkan kalau bisa duit jajan mah gitu, dilebih-lebihin gitu ya. Tapi bagaimana dengan jiwa mereka? Bagaimana dengan roh mereka gitu yang menjerit sebenarnya di dalam batin mereka. Nah, ini perlu benar-benar diperhatikan gitu, karena ini kebutuhan. Jadi ada hal yang lebih penting daripada hanya memenuhi kebutuhan. Dan ini kebutuhan terdalam mereka, jeritan mereka, dan ini sangat mereka butuhkan ketika mereka akan menghadapi kehidupan yang real ini loh sebenarnya gitu. Dan nggak cuma di dalam kehidupan saat ini saja, bahkan sampai ketika mereka sudah nggak ada lagi ada di dunia ini, nggak lagi ada di dunia ini, sampai kekekalan nanti gitu loh. Warisan apa sih yang kita sebagai orang tua bisa tinggalkan buat mereka kalau nggak firman gitu loh. Sebenarnya firman itu adalah warisan yang terbaik yang seharusnya diberikan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya generasi Z ini bisa diarahkan kok untuk mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan, pertama-tama di dalam keluarga. Mereka boleh menikmati firman Tuhan di dalam keluarga, sehingga mereka juga punya kerinduan untuk hidupnya itu boleh bermanfaat bagi banyak orang melalui teknologi keahliannya mereka gitu. Andaikan dimanfaatkan ke arah yang lebih baik. Tapi sebenarnya sudah terjawab sih dari tema kita kali ini yaitu obat malas untuk Gen Z ternyata adalah firman ya Kak. Iya, betul banget. Nilai-nilai yang benar dari orang tua. Dan itu dari orang tua. Dimulai dari rumah. Firman. Benar banget. Jangan biarkan anak-anak itu mendapatkan nilai-nilai dari luar ya, karena di luaran itu begitu liar ya, begitu banyak hal-hal yang sebenarnya di luar dari kebenaran firman gitu. Kalau kita dengar lagu-lagu hari-hari ini yang lagunya kelihatannya tuh indah dan nadanya, aduh, nanti kalau dikasih tahu di TikTok. Iya, lagu yang kelihatannya indah, kelihatannya asik didengar, tapi ternyata begitu diperhatiin liriknya itu mengerikan gitu, mengandung kayak dark gitu ya, ada kayak message kayak ada pesan-pesan yang gelap gitu ya, kayak ternyata dia dikejar-kejar sama dikejar-kejar sama kalau itu kayaknya nggak dibikin lagu deh. Ada nggak ya lagu dikejar-kejar sama kuasa kegelapan misalnya. Kemudian ada juga lagu-lagu yang ternyata mengarahkan tanpa disadari lah ya kepada LGBT atau kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman gitu, yang menyimpang dari kebenaran firman. Ada juga yang kemudian justru mengencourage untuk misalnya tidak mencintai dirinya sendiri gitu ya. Hal-hal seperti ini kan bertentangan dengan kebenaran firman, dan kalau tidak diperlengkapi anak-anak dengan kebenaran firman, fondasi yang kuat gitu ya, dengan tameng yang kuat gitu ya, untuk mereka boleh menghadapi kehidupan ini, maka mereka akan mudah sekali disesatkan dengan berbagai macam pengajaran yang kosong dan palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, tetapi menurut falsafah-falsafah dari dunia ini gitu ya. Dan itu mengerikan banget sih gitu hari-hari ini. Makanya penting banget sih memang kita memahami kebenaran firman, dan firman itu tidak hanya untuk kita pahami, tetapi terlebih lagi
untuk juga kita boleh bagikan bagi generasi berikutnya gitu ya, atau bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wah, luar biasa, sudah terjawab sih sebenarnya ya pertanyaannya dan juga tema. Jadi udah boleh kita tutup ini acaranya. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi sih aku nggak bisa. Gitu ya. Boleh ya, Masih nambah kepo waktu ya. ya. Mewakili Gen Z di luar sana ya. Nah, satu lagi nih Kak Dita yang sering lagi maraknya ya, atau mungkin yang sering dirasakan lah ya, bukan hanya Gen Z aja sih, tergantung dari personalnya. Cuman kebanyakan mostly nih Gen Z nih yang ngerasain, karena kan mereka kan orang yang memang secara teknologi mereka intens ya dengan teknologi. Jadi kalau misalnya mau lihat posting sesuatu di medsos, terus ada komentar-komentar jelek gitu ya, ada komentar-komentar negatif tuh tentang postingan dia. Ih ngapain sih, ih lu jelek, ih siapa, gimana gitu ya. Nah pada akhirnya ini jadi kayak down gitu. Gua mental gua broke, gua butuh healing gitu ya kan. Gua mau jalan-jalan ke Danau Toba misalnya gitu. Atau gua mau ke kafe yang cozy, atau gua mau ke kafe hotel yang mahal untuk healing gitu kan. Ya itu tadi generasi strawberry ya, lembek banget mentalnya. Nah, tapi kalau menurut Kak Dita nih, gimana dengan stereotip seperti itu untuk Gen Z? Ya sebenarnya kan gini, kita nggak bisa menghalangi orang ngomong apa ya tentang kehidupan mereka gitu, dan mereka juga bakalan bergaul dengan orang-orang yang nggak selamanya menyenangkan telinga mereka lah gitu ya. Dan menghadapi kondisi seperti ini ya memang mau nggak mau kita sebagai orang tua harus juga belajar untuk membiarkan anak-anak ini bisa menghadapinya gitu ya. Jadi bukan untuk melarikan diri, bukan melarikan diri dari statement-statement itu, dan kita mengajarkan mereka perlu untuk mengajarkan mereka untuk berespon dengan benar terhadap itu yang paling penting ya. Terhadap hal-hal seperti ini gitu ya. Karena mau nggak mau, jangankan di media sosial ya, mungkin di luar sana, real life juga kayak gitu. akan gitu mereka ya. juga bakalan ngadepin gitu, dan dunia tidak selamanya indah, dunia tidak selalu baik gitu, perkataan-perkataan orang tidak selalu menyenangkan, dimanapun itu bisa terjadi, mereka bisa ketemu dengan siapapun. Nah disitulah pentingnya mereka juga bisa melihat diri mereka sendiri dengan benar gitu, bahwa mereka berharga, mereka diciptakan oleh Tuhan dengan begitu indah, dengan begitu mulia, mereka mengenal diri mereka dengan benar, mereka juga mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka, menerima mereka tanpa syarat, bahkan Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kalau Tuhan memandang mereka begitu berharga gitu ya, jadi mereka bisa dengan benar juga melihat orang-orang di sekeliling mereka yang mungkin tidak memperkatakan hal-hal yang benar bagi kehidupan mereka. Mereka bisa mengerti bahwa orang-orang itu sebenarnya adalah orang-orang yang seharusnya mereka kasihani gitu ya, orang-orang yang seharusnya mereka layani, karena biasanya orang-orang yang suka melontarkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati, atau orang-orang yang suka mungkin menyudutkan orang atau suka ngebully orang gitu ya, itu biasanya adalah orang-orang yang merupakan korban dari pembulian itu gitu ya. Nah dari sana ya circle gitu ya. Circle mulai dari korban jadi pelaku akhirnya gitu ya, karena orang yang suka dituduh biasanya suka menuduh gitu ya, orang yang suka dicurigai harusnya mereka yang harus dikasihani dan harus dilayani kan sebenarnya gitu. Jadi nah masalahnya yang si korban ini ngerasanya karena dia korban dia harus balas dendam gitu ya. Padahal ketika dia balas dendam akhirnya circle ini nggak akan selesai gitu. Nah makanya anak-anak ini kan perlu diajarin untuk mereka bisa berespon dengan benar untuk memutuskan si circle-nya ini gitu ya. Jadi cycle-nya nggak terus-terus kayak lingkaran ini ya, lingkaran setan. Ngomong setannya semangat banget. Iya, jangan lihat aku tadi kalau ngomongin setan ya. Itu di samping tuh sono. Oh gitu ya. Jadi ini mesti di break sih, gitu, mesti dipatahkan. Nah dari sinilah mereka bisa muncul sebagai pemenang. Jadi memang mereka mesti diajarin untuk mereka juga tangguh lah gitu ya. Jadi orang-orang yang memang bisa mengatasi stresnya, bisa menghadapi kesulitan gitu ya. Bahwa hidup ini tidak selalu baik, tapi di balik proses yang mereka harus lalui itu mereka akan dibawa untuk lebih mature, dibawa untuk lebih dewasa, mereka punya mental yang lebih punya tough, mental yang lebih kuat, sehingga mereka kuat menghadapi
yang berikutnya gitu Kedepannya. ya, ke depannya gitu ya, dan mereka akan semakin dewasa dan semakin luar biasa lah dipakai sama Tuhan gitu. Jadi memang proses dalam kehidupan ini ya kita juga harus ajarin mereka untuk lalui itu gitu ya, sehingga mereka nggak jadi orang-orang yang cengeng, mau jalan pintas, mau enaknya aja gitu. Karena gini, biar nggak jadi generasi strawberry juga kali ya. Gitu. Betul. Karena gini ya, kalau kita nggak keras sama diri kita sendiri, maka orang di luar sana bakalan keras sama kita. Gitu. Betul. Kita akan ngerasain, ih kok gini keras ya gitu, dan kita nggak siap gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa untuk mendisiplin diri kita udah terbiasa ngajak ngomong diri kita gitu ya, untuk jadi orang-orang yang tough gitu ya, sehingga ketika orang di luar sana mungkin ada tantangan atau ada kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita sudah biasa. Maksudnya itu bukan sesuatu yang gimana-gimana lah gitu ya, karena memang sudah terlatih lah gitu ya. Jadi kalau olahraga ya, kalau badan itu aja, badan yang sering olahraga yang terlatih sama yang enggak tuh beda kan gitu, responnya lain gitu. Nah itu kalau tubuh gitu, nah sama juga sebenarnya dengan jiwa dan roh kita gitu. Jadi perlu dilatih, perlu diasah gitu ya, untuk kita jadinya menyadari pada akhirnya bahwa kita nih memang penuh dengan keterbatasan. Karena itu kita butuh kasih sayang Tuhan yang memampukan kita, yang menolong kita. Kita nih punya banyak keinginan, tapi pada akhirnya biarlah keinginan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita nih mungkin sering direndahkan orang, sering kata-kata orang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi biarlah dari situ kita belajar bahwa bukan nama kita yang harus ditinggikan. Hidup ini bukan tentang kita karena hidup yang kita hidupi bukan tentang kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Dan biarlah sekalipun nama kita direndahkan, tapi nama Tuhan boleh ditinggikan melalui kehidupan kita, sehingga kita bisa berespon dengan benar dalam segala keadaan gitu. Luar biasa, aku percaya sih ya apa yang tadi udah diutarakan oleh Kak Dita itu bisa menjadi jawaban bagi generasi Z ya. Lebah kali ya. Generasi lebah gitu ngomongnya. Ya, aku percaya banget sih, aku dapat banyak sih dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh Kak Dita. Tapi sebagai penutup Kak Dita, apa sih yang menjadi janji Tuhan? Ya, kadang setiap generasi, aku percaya kan di Alkitab sendiri setiap generasi demi generasi itu ada janji Tuhan di dalamnya. Tapi kalau menurut Kak Dita nih, apa sih janji Tuhan untuk generasi Z? Ya, sesuai tema kita malam ya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan bisa memakai generasi Z dengan sempurna gitu ya, dengan tangan kuasa Tuhan yang perkasa, dengan kasih Tuhan yang begitu ajaib, dengan keluar biasaan cinta Tuhan bagi generasi Z. Saya yakin dan percaya bahwa generasi ini akan dipakai oleh Tuhan untuk boleh memuliakan nama Tuhan dan punya hari depan yang penuh dengan pengharapan gitu ya. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jadi jangan pernah biarkan stigma-stigma atau penilaian-penilaian dari orang lain tentang dirimu yang negatif ya, stigma negatif dari orang lain tentang dirimu akhirnya mempengaruhi masa depanmu. Tapi biarlah apa kata Tuhan itulah yang menentukan masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan gitu ya. Dan kita tahu dalam Matius 28 ayat 20 dibilang sesungguhnya Tuhan itu menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan nggak pernah tinggalkan. Walaupun mungkin ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau gitu ya, misalnya kedua orang tua mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, kedua orang tua terlalu sibuk dengan gadget, kedua orang tua mungkin terlalu sibuk untuk nggak punya waktu untuk memperhatikan kamu gitu ya. Percayalah bahwa kamu tidak pernah sendirian, karena Tuhan yang Maha Kuasa selalu ada di dalam setiap musim dalam hidupmu. Dia tahu ketika engkau menangis, dia tahu ketika engkau berdoa, dia tahu ketika engkau sedang putus asa, dia tahu ketika engkau merasa tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi orang yang mengerti, tidak ada lagi orang yang peduli. Dia ada di sana, dia peduli, dia menemani, dia berjalan bersama-sama, bahkan
ketika rasanya udah nggak mampu lagi berjalan, dia yang gendong kok gitu ya. Nggak pernah dibiarin Tuhan jalan sendirian. Iya. Di titik terendah sekalipun di dalam kehidupan kita, dia tetap Tuhan yang ada di sana. Amin. Iya. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ya. Iya, Tuhan iya, itu iya. benar-benar ajaib dan kasih-Nya begitu menakjubkan. Amazing. Iya. Dan ya itu tadi sudah terjawab sudah ya. Obat malas untuk Gen Z adalah firman kebenaran Tuhan. Wah, luar biasa Kak Dita, thank you banget loh untuk kebenarannya. Terima kasih. Dan aku nggak lelah-lelahnya mengingatkan untuk Ya. sahabat curhat bersama New Life, bestie ya, kali ini bilangnya Bestie-bestinya New Life. Bestie-bestinya New Life. Untuk tongkronging channelnya kita New Life Batam, gratis subscribe, gratis komen, apalagi share nih ke teman-teman ya. Iya. Yang Juga pencet lonceng gratis juga kan. harusnya dong, Iya. nggak bayar kok. Nggak Nah, bayar kalau gratis kenapa enggak sih? Cepetan aja gitu ya. langsung tekan tuh lonceng notifikasinya. Jadi ketika ada video-video baru dari kita, dari channel YouTube kita, kamu orang yang pertama dapat notifikasinya. Oke, dan satu lagi ini kalau misalnya bestie sekalian pengen bertanya, pengen curhat, pengen tahu kebenaran, pengen tahu jawaban atas struggle yang sedang dialami, atau juga pengen, Kak, aku pengennya minggu depan bahas ini dong. Iya, benar-benar. Langsung aja Tema apa WA nih? di 0819 081 741 atau komen aja langsung di Iya. bawah, gratis, cuma tinggal ketik ya udah langsung posting komennya. Oke, jangan lupa juga pantengin tetap curhat bersama New Life ya, bestie-bestie untuk tetap nonton kita dengan tema, dengan narasumber yang luar biasa, dan paling penting adalah dengan kebenaran firman yang bisa menjawab semua permasalahan hidup kita. Oke, see you juga di minggu depan dengan tema yang pastinya lebih dahsyat lagi, setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life, bye.